Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Fernisa dengan NIM 23017009. Izin menjelaskan tugas akhir saya ya Ibu, tentang hubungan kekerabatan bahasa Minangkabau Padang dan bahasa Minangkabau Tapan Pesisir Selatan, kajian linguistik historis komparatif. Nah, di sini ada kerangka teori, Bu. Nah, di sini ada latar belakang, Bu, yaitu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan bahasa daerah. Dengan lebih dari 700 bahasa tersebar di berbagai wilayah, bahasa daerah Indonesia tidak hanya menjadi simbol budaya dan identitas suatu komunitas etnik, tetapi juga merupakan warisan linguistik yang menyimpan sejarah panjang dan interaksi antar kelompok masyarakat. Nah, keberagaman ini menunjukkan betapa kompleks dan kayanya secara migrasi perdagangan serta pengaruh antar budaya yang telah membentuk kebinekaan bahasa di Nusantara. Salah satunya itu wilayah Sumatera Barat, khususnya antara bahasa Minangkabau dialek Tapan yang digunakan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan bahasa Padang yang dituturkan di Provinsi Sumatera Barat. Nah, adapun rumusan masalahnya itu bagaimana bentuk fonologi dan leksikon dasar pada bahasa Minangkabau, Padang, dan bahasa Tapan. Kemudian, apakah terdapat kata-kata kognat yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara kedua bahasa tersebut? Nah, kemudian adalah sejauh mana tingkat kekerabatan antara bahasa Minangkabau, Padang, dan bahasa Tapan Pesisir Selatan. Adapun tujuannya yaitu mendeskripsikan bentuk fonologi dan leksikon dasar pada kedua bahasa, kemudian mengidentifikasi kata-kata kognat, kemudian yaitu menentukan tingkat hubungan kekerabatan berdasarkan metode glotologi. Kemudian ada kerangka teori dan kerangka berpikir. Nah, teori kekerabatan bahasa merujuk pada hubungan antara dua bahasa yang lebih yang memiliki asal-usul yang sama. Dalam linguistik historis, metode komparatif digunakan untuk menentukan kata-kata yang berasal dari suatu nenek moyang yang dikenal sebagai kata kognat. Nah, kemudian ada fonologi dan morfologi. Kajian ini mencakup analisis fonem, vokal dan konsonan, suku, kata, silabel, serta perubahan bunyi. Kemudian penelitian ini membandingkan 200 kata dasar menurut daftar Swades dari bahasa Minangkabau dialek Tapan dan bahasa Padang. Daftar Swades dipilih karena berisi kosakata dasar yang dianggap sangat stabil dan jarang mengalami perubahan, sehingga sangat relevan dalam penentuan kekerabatan bahasa. Nah, mohon maaf sebelumnya Bu, di sini ada terdapat kesalahan yaitu bahasa Bengkulu, karena kemarin rencananya mau membuat kata bahasa Bengkulu tapi namun tidak jadi, Bu. Mohon maaf, Bu. Nah, di sini ada metode penelitiannya, yaitu penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, di mana perhitungan tahun pisah bahasa. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif, yakni suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena masyarakat penutur. Dalam kajian dialektologi, pendekatan kualitatif sangat relevan karena mungkin penelitian untuk menangkap keragaman bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaksis maupun leksikon muncul dalam komunitas sutra tertentu. Nah, kemudian dalam penelitian linguistik historis komparatif, di mana melalui wawancara langsung dan observasi partisipasi terhadap penutur asli di titik pengamatan. Nah, ini ada data dan informan. Yang pertama yaitu informan Minangkabau Tapan Pesisir Selatan, di mana bernama Rini Gusnida, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, dan alamat Tapan Pesisir Selatan, dan fotonya sudah tertera di bawah, Bu. Nah, kemudian ada informan kedua yaitu dari Padang, bernama Dewi Pertiwi, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswi, alamat Lubuk Begalung. Kemudian ada teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pencatatan kosakata, kemudian transkripsi fonetik dan kata hasil wawancara, identifikasi kata kognat, penghitungan presentasi kekerabatan. Kemudian ini beberapa kata, Bu, 200 kata antara bahasa Minangkabau dan bahasa Minangkabau Tapan.
Berdasarkan tabel di atas, terdapat 170 kata yang sama, yaitu menunjukkan bahasa atau hubungan antara bahasa Minangkabau Padang dan Minangkabau Tapan Pesisir Selatan. Setelah diketahui pasangan-pasangan kata berkerabat, selanjutnya ditentukan tingkat kekerabatan berdasarkan perhitungan teknik leksikalistik, perhitungan jumlah presentasi kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Minangkabau Tapan dan Padang. Nah, dengan rumus berikut. C sama dengan L kali 100% per N. C sama dengan 170 per 2000 dikali 100%. C sama dengan 0,85 dikali 100%. Dan hasilnya itu 85%. Nah, kemudian ada perhitungan estimasi waktu pisah kekerabatan antara bahasa Minang dialek Padang dan bahasa Tapan, yaitu dengan W sama dengan log C per 2 log R. W sama dengan log 0,85 per 2 log R 0,805. Nah, dengan tersebut yaitu 0,3375 tahun yang lalu atau sekitar 375 tahun yang lalu. Nah, artinya berdasarkan model glotokronologi diperkirakan dialek Minangkabau dan Tapan, dialek Padang dan Tapan mulai berpisah dari leluhur bahasa yang sama sekitar 375 tahun yang lalu. Perlu dicatat bahwa ini adalah estimasi kasar yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan geografis. Temuan penelitian ini diperkuat dengan hipotesis bahwa bahasa Minangkabau pada setiap daerah dapat dikatakan berasal dari bahasa induk yang sama ataupun serupun. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan utama linguistik historis komparatif, yaitu untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan bahasa, merekonstruksi sejarah perkembangan bahasa, serta menentukan waktu pisah antar bahasa kekerabat. Nah, kemudian ada kesimpulannya berdasarkan kajian linguistik komparatif hubungan antara bahasa Minangkabau dialek Padang dan bahasa Minangkabau dialek Tapan persistan menunjukkan adanya tingkat kekerabatan yang tinggi melalui analisis terhadap 200 kata dasar yang diambil dari daftar Swades. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.